Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita akan masuk ke pembahasan baru setelah kita selesaikan kemarin al-asma al-barfu'at, isim-isim yang di i'rab rafa'. Nah, insyaallah malam ini kita masuk ke al-ismu al-mansubu atau al-asma al-mansubat, isim-isim yang di i'rab mansub. Ya. Apa aja yang i'rabnya mansub dan kedudukannya sebagai apa aja, itu insyaallah yang akan dikaji pada bab atau pembahasan selanjutnya. Ya. Baik, silakan dibaca Pak Bayu. Al-ismul mansubu. Awalan alamatun nasbil ismi. Awalan, bukan uwalan. Awalan. Awalan alamatun nasbil ismi. Alamatun nasbil ismi hiya al-fathatu fil mufradi wa jam'i taksiri. Mislu qadassa iku sayyarata mufradun. Sarohal mudarisul nususo jam'ut taksiri. Baik. Sekarang kita teman-teman akan membahas tentang al-asma al-mansubat, isim-isim yang di i'rab mansub. Namun sebelum dikaji apa aja yang di i'rab mansub, pertama yang harus kita ketahui dulu adalah tanda-tanda i'rab nasab pada isim. Ya, jadi tanda-tanda i'rab nasab pada isim itu yang perlu kita ketahui pertama. Makanya disebutkan di sini awalan, ya, yang pertama yang harus kita ilmui, kita ketahui tentang masalah mansubat ini adalah alamatu nasbil ismi, ya, tanda-tanda nasabnya isim. Nah, alamatu nasbil ismi, ya, tanda-tanda nasab isim itu adalah al-fathatu, yang pertama fathah, dan ini yang dikenal dengan alamah asliyah, tanda asli. Ya. Jadi tanda nasab isim yang pertama adalah al-fathatu, fathah. Dan ini adalah alamatun asliyatun, tanda asli. Tanda asli. Ya, nanti ada tanda far'iyahnya, alamatun far'iyah, tanda cabang ada. Nah, yang pertama itu adalah alamatun asliyah, tanda aslinya adalah al-fathatu dengan fathah. Nah, fathah ini terjadi di mana sebagai tanda nasab? Fil mufradi. Pertama di isim mufrad, wa jam'it taksiri. Yang kedua di jamak taksir. Nah, jadi mufrad dan jamak taksir tanda nasabnya menggunakan alamah asliyah yaitu fathah. Ya. Mislu qada as-sa'iku as-sayyarata. Qada as-sa'iku as-sayyarata. Sopir menyetir mobil, ya. Ya, sopir menyetir mobil. Jadi as-sayyarah objek yang disetir, maf'ul bih, ya. Maf'ul bih itu mansub, wa alamatun nasbihi al-fathah di sini as-sayyarata. Pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena ismun mufradun, dia adalah isim mufrad. Sebab tadi isim mufrad tanda nasabnya menggunakan fathah atau alamah asliyah, ya. Kemudian syaraha al-mudarrisu an-nususa. Guru menjelaskan nas-nas, ya. Nas-nas. Nah, nusus itu jamak dari nassun, nassani, nususun. Nah, an-nususa di sini sebagai objek yang dijelaskan, maf'ul bih, maka dia mansub, wala matunasbihi al-fathah. Tanda nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Li'annahu jamak taksir, karena dia adalah jamak taksir. Maka dari sini disimpulkan mufrad dan jamak taksir kalau mansub tandanya dengan fathah.
menggunakan alamah asliyah, tanda asli. Ya. Taib, jelas Pak Bayu insyaallah ya, dan teman-teman yang lain. Salah Ustaz. Taib. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau enggak, lanjut Pak Bayu. Al-ya'u fil musanna wa jam'il mudakkaris salimi. Wa hadhil ya'u laysat juz'an minal ismi wa innama tudhafu ilaihi ka'alamati litasnihi au jam'i. Litasniyati au jam'i. Wa yuftahu ma qabla ya'il musanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Mislu qabaltu mudarrisina. Musanna mudarrisaini. Musanna mudakkarin. Qabaltul mudarrisataini musanna muannasin. Kana lil a'ibuna la'ibuna mutanafisina jam'u mudzakkaran. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui fathah itu adalah tanda nasab yang merupakan tanda asli dan terjadi di isim mufrad serta jamak taksir. Maka tanda yang kedua itu al-ya'u. Nah, al-ya ini adalah alamatun far'iyah, tanda cabang. Ya, jadi al-ya di sini alamatun far'iyatun, tanda cabang. Niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Nah, yaitu kapan dia menjadi tanda nasab? Di mana letaknya? Fil musanna. Pertama di isim musanna. Wa jam'il mudzakkaris salimi. Kedua di jamak mudzakkar salim. Di dua tempat, yaitu di musanna dan jamak mudzakkar salim. Artinya kapanpun antum menemukan musanna atau jamak mudzakkar salim mansub, maka tanda nasabnya adalah al-ya'u dengan ya, ya. Kemudian disebutkan di sini wa hadzihil ya'u laysat juz'an minal ismi. Ya ini bukan bagian dari isim, ya, karena dia sifatnya zaidah, tambahan yang merupakan sebagai tanda i'rab, ya. Nah, jadi ya di sini bukan bagian dari isim tapi tambahan yang dia berfungsi sebagai tanda i'rab. Makanya dijelaskan wa innama tudhafu ilaihi. Akan tetapi ia itu ditambahkan kepada musanna atau jamak mudzakkar. Ya, jadi ia itu hanya sekedar ditambahkan kepada musanna atau jamak mudzakkar. Ya, tujuannya apa? Ka'alamatin litasniyati awil jam'i. Sebagai tanda, ya, tasniyah musanna atau tanda jamak, gitu kan? Nah, dan dia juga sekaligus sebagai tanda nasabnya. Tanda nasabnya, ya. Sebagaimana di isim musanna ada tambahan ya dan nun. Di jamak mudzakkar salim ada tambahan ya dan nun. Berarti ya itu bukan bagian dari isim. Ditambahkan yang menunjukkan dalalah ala tasniyah dan dalalah ala jam'i. Juga sebagai tanda i'rab mansub untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Wa yubtahu ma qabla ya'il musanna, ya, dan sebelum ya musanna itu berharokat fathah. Muslimai nih. Jadi sebelum ya-nya fathah. Muslimai, mudarrisai. Nah, itu sebelum ya fathah. Itu untuk yang musanna. Wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i, dan di kasrah sebelum ya jamak. Muslimina. Jadi sebelum ya mim kasroh, ya, mim kasroh itu kalau jamak mudzakkar salim. Nah, mislu contoh di sini, qabaltu al mudarrisaini. Saya menemui dua guru. Berarti dua guru ini objek yang ditemui.
maka karena dia objek atau maf'ul bih mansub. Nah, wa alamatu nasbihi ya. Kenapa ya? Karena dia musanna. Ya, karena dia musanna. Ya. Kemudian qabaltu al-mudarrisatain. Sama. Qabaltu al-mudarrisatain. Al-mudarrisatain maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Niabatan 'anil fathah. Kenapa dengan ya? Li'annahu musanna. Ya, karena dia musanna. Kana al-la'ibuna mutanafisina. Kana al-la'ibuna mutanafisina. Mutanafisin di sini sebagai khobar kana. Al-la'ibun isim kana, mutanafisin khobarnya. Jadi mutanafisin khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Karena apa? Karena li'annaha jama' mudzakkar salim. Mutanafisin jama' mudzakkar salim. Jadi kalau kita simpulkan, ya tanda asli nasab itu fathah. Terjadi di dua tempat, mufrad dan jamak taksir. Kemudian yang kedua adalah ya. Nah, ya ini tanda far'iyah, tanda cabang. Dan terjadi di dua tempat, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, baik. Jelas insyaallah ya? Salah, Ustaz. Baik, lanjut. Al-kasratu fi jam'il mu'annasis salimi mislu ra'atul mumaridati jam'u mu'annasis salimin. Nah, jam'u mu'annasin salimun. Karena salim sifat untuk jamak. Jam'u kan dibaca rofa, maka salimun juga marfu karena dia naatnya jamak. Baik. Kemudian tanda nasab yang ketiga itu adalah al-kasratu, kasroh ya. Dan ini juga termasuk alamah far'iyah, tanda cabang, ya termasuk tanda cabang. Nah, kasroh. Nah, letak kasroh menjadi tanda nasab di mana? Fi jam'il muannasis salimi, di jamak muannas salim. Jadi kasroh itu menjadi tanda nasab cuma di satu tempat, yaitu jamak muannas salim. Ra'aitu al-mumarridati. Nah, al-mumarridati maf'ulun bih di sini. Mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Ya, tanda nasabnya al-kasrah niyabatan 'anil fathah. Kenapa dengan kasrah? Li'annaha jama' muannas salim. Karena al-mumarridat jama' muannas salim. Nah, jadi tanda nasab yang ketiga itu kasroh dan dia adalah alamatun far'iyatun, tanda cabang, niabatan 'anil fathah sebagai ganti dari fathah dan letaknya adalah di jamak muannas salim, ya. Baik, lanjut. Al-alifu bil asma'il khamsati mislu syahadtu akhoka. Akhoka minal asma'il khamsati. Baik. Kemudian tanda nasab yang terakhir itu adalah al-alifu, ya. Tanda nasab yang terakhir untuk isim itu adalah al-alifu, alif, ya. Nah, al-alif ini juga termasuk alamatun far'iyatun, tanda cabang, niabatan 'anil fathah sebagai ganti dari fathah. Kapan alif menjadi tanda nasab isim? Di mana letaknya? Fil asma'il khamsati, di asmaul khamsah. Udah berlalu ya pelajaran tentang apa itu asmaul khamsah, syarat-syaratnya. Yang jelas asmaul khamsah kalau mansub maka tandanya dengan alif. Contoh, syahadtu akhaka, saya melihat saudaramu. Akhaka di sini maf'ulun bih, objek yang disaksikan, dilihat. Akhaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah. Kenapa dengan alif? Li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Jadi itu tanda-tanda nasab pada isim yang diawali dengan alamah asliyah yaitu fathah. Letaknya di berapa tempat, Pak Bayu? 2, Ustaz. 2, apa? Mufrad dan jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian nah, itu alamatun asliyah. Alamatun far'iyahnya ada berapa?
Ada 3 Ustaz. 3. Yang pertama, Ya, kasroh sama alif. ya kasroh alif. Ya di mana? Musanna dan mutakar salim. Jamak mudzakkar salim. Naam. Kasroh Jamak muannas salim. alif. Alif di asmaul khamsah. Nah, ini harus diingat teman-teman ya, karena ini termasuk usul. Ya, termasuk hal yang paling penting dalam ilmu nahwu itu adalah mengetahui alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, baik di rafa maupun di nasab maupun di majrur. Itu harus diilmui, tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar pada isim itu harus diilmui, ya. Selesai kita pembahasan tentang alamatul nasbi. Lanjut. Sanian. Malhudatan. Malhudotun. Tusammal fathatu alamatun nasbil Alamatah. alamatan nasbil as'ilati. Tusamma al-fathatu alamatan nasbi al-asliyata. Karena al-asliyah itu naat untuk alamah. Wa tusamma alamatal ukhra. Wa tusamma al-alamati al-alamat. Nah, alamatu ya sebagai naibul fa'il. Wa tusamma al-alamatu al-ukhra alamatin nasbil far'iyati. Far'iyata. Ya, karena dia atopnya ke sifat untuk alamat. Alamat mansub sebagai maf'ul bih. Ya, untuk tusamma. Jadi samma yusammi itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Sammaituka Muhammadan. Saya menamakan kamu Muhammad. Ya, kita contohkan. Samaitu, ya, samaituka. Mana tak ini? Samaituka Muhammadan. Nah, coba perhatikan Pak Bayu, samaituka Muhammadan, sama yusammi. Saya menamakan Muhammad, ya. Muhammad. Mana maf'ul bih pertama? K. Maf'ul bih kedua? Muhammadan. Muhammad. Nah, sehingga berarti sama yusami membutuhkan 2 maf'ul bih. Nah, maf'ul bih pertama itu jadi naibul fa'il di sini karena dia majhul tusamma. Nah, ini al-fathatu itu naibul fa'il. Tusamma asalnya maf'ul bih pertama kemudian dijadikan naibul fa'il. Tusamma al-fathatu. Antum bilang. Alamata tetap dia mansub karena maf'ul bih. Tusamma al-fathatu alamata. An-nasbi al-asliyata. Kenapa asliyata? Karena dia naat untuk alamah, ya. Wa tusamma al-alamatul ukhra alamati. Kenapa alamati? Kenapa alamati, Pak Bayu? Jamak muannas salim, Ustaz. Iya, kenapa? Sebagai apa? Kenapa dibaca alamati kasroh? Maf'ul bih yang kedua. Ya, maf'ul bih yang kedua mansub tanda nasabnya Alif, Ustaz. kasroh, jamak muannas salim. Oh, Ya, makanya alamati, ya kan? yes. Nah, al-far'iyata. Ya, kenapa al-far'iyata? Naatnya alamat, Ustaz. Naatnya alamat. Nah, kok kalau di sini alamati, di sini al-far'iyata karena al-far'iyata isim mufrad tanda nasabnya fathah. Jelas insyaallah ya? Yes, Ustaz. Baik, nomor 2 dibaca. Yunsabul ismul muqtalul akhiru bil alifi. Mislu fata Mustafa bi fathatin muqaddaratin ala akhirihi li
ta'adduri nutqiha. Nah, baik, malhudhatun, catatan di sini. Catatan. Yang pertama, tusammal fathatu alamatan nasbi al-asliyata. Fathah itu dinamakan tanda nasab asli atau alamah asliyah. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, jadi fathah itu istilahnya adalah alamatun asliyatun. Ya. Wa tusammal alamatul ukhra. Adapun tanda-tanda yang lain, maksudnya tanda-tanda yang lain di sini, ya kasroh alif itu maksudnya alamat al-ukhra. Ya, tanda-tanda yang lain maksudnya ya kasroh alif. Dinamakan dengan alamatin nasbi al-far'iyata sebagai alamah far'iyah, tanda cabang. Ya, jadi tanda nasab itu kalau diringkas maka menjadi dua ya. Yang pertama alamah asliyah, kedua alamah far'iyah. Yang alamah asliyah itu apa? Fathah saja. Sisanya itu masuk dalam kategori alamah far'iyah, yaitu ya kasroh alif, alamah far'iyah namanya. Kemudian catatan yang kedua, yunsobul ismul mu'talul akhiru bil alif. Ya, isim yang mu'tal akhir dengan alif. Maksudnya mu'tal akhir dengan alif itu adalah huruf terakhirnya adalah alif. Ya, huruf terakhirnya adalah alif. Ya, isim yang huruf terakhirnya itu adalah alif seperti fata. Fata di sini huruf terakhirnya alif bengkok. Mustafa juga huruf terakhirnya alif bengkok. Namanya mu'talul akhir, ya. Isim yang mu'tal akhir menggunakan alif. Maka tanda nasabnya adalah bi fathatin muqaddaratin ala akhirih. Tandanya dengan menggunakan fathah muqaddarah di atas alif. Ya, ala akhirih maksudnya alal alif. Menggunakan fathah muqaddarah alal alif. Kenapa dia fathah muqaddarah? Li ta'adzuri nutqiha. Karena uzur untuk diucapkan harokat fathah tersebut. Sebab nggak akan pernah ada yang bisa membaca harokat alif. Nggak ada orang yang bisa membaca harokat alif. Karena harokat alif tidak bisa terbaca, maka uzur. Ya, sehingga harokat itu dimuqaddarahkan, ditakdirkan. Ya, jelas ini insya Allah ya. Baik. Nah, selesai kita pembahasan tentang alamatun nasbi. Ya, sekarang kita akan masuk ke al-asma al-mansubat. Ya, isim-isim yang di i'rab nasab ini. Kalau tadi alamatun nasbi, sekarang al-asma al-mansubat. Isim-isim yang di i'rab nasab ini. Baik, siapa yang baca? Masih antum Pak Bayu? Ya, nanti sampai poin Baik, 3 silakan. saya masih punya stok. Baik, silakan. Sanian halatu nasbil ismi. Yakunu lismu mansuban fi ihda asarota halatan wahiyya. Al-awalu khobaru kana ismun inna. Ismu inna. Dia Ismu mudhaf ilaih. inna. Ya. Salisun al-maf'ulu bih. Nah, kalau dibaca awalan, sanian, salisan. Gitu. Salisan. Ar-rabi'an. Rabi'an. Tanpa alif, tanpa alif lam. Rabi'an. Ya. Rabi'an. Maf'ulul mutlaqi. Mutlaku. Anu sifat natman ut. Al-maf'ulu al-mutlaku. Maf'ulul mutlaqu. Qamisan. Maf'ulu li ajlih. Sadisan maf'ulu ma'ahu. Maf'ulu fihi dorfan zamani wa mudah ilaih. Jadi nunnya dorf. dibuang. Asalnya zorfani, nunnya dibuang karena mudhaf ilaih menjadi zorfa az-zamani wal makani. Dorfa zamani wa makani. Saminan al-halu. Sabi'an
al mustasna. Nah, kok Al-asir, sabian? asir. Kenapa sabian? Tasi'a, Tasian. Nah, mustasna. al mustasna. Nah. Asiro, munada, tamyiz. Kadzalika Nomor yakunul 11 apa ismum bahasa Arabnya? ihdang asaro. Al-hadiya asyara. Karena semuanya Oh, pakai ada tertib tadi. Maka al-hadiya asyara. al-hadiya asaro. At-tamyizu. Nah. At-tamyizu. Kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabi'an li ismin mansubin. Baik. Nah, ini. Jadi ini tempat-tempat isim di i'rab nasab ya. Ya, halatun nasbil ismi ya. Keadaan-keadaan isim di i'rab nasab ya. Maksudnya tempat-tempat letak-letak isim di i'rab nasab. Yaitu fi ihda asyarata halatan, di 11 tempat. Ya, jadi isim di i'rab mansub itu di 11 tempat. Ya, wahiyya khabaru kana. Yang pertama ketika dia menjadi khabar kana. Ya, antum bilang kana Muhammadun mudarrisan. Mudarrisan khabaru kana mansub. Wala nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Kemudian yang kedua ismu inna. Ya, tempatnya adalah ismu inna ketika dia menjadi isim inna. Ya, kalau ada isim menjadi isim inna maka dia mansub. Ya, misalnya inna Muhammadan Rasulullahi. Inna Muhammadan Rasulullahi. Muhammadan ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah ya karena isim mufrad. Kemudian yang ketiga tempatnya adalah ketika menjadi maf'ul bihi objek ya. Ketika dia menjadi maf'ul bihi atau objek. Contoh darabtu Muhammadan. Darabtu Muhammadan. Muhammadan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah. Karena sebagai maf'ul bih ya. Kemudian tempat yang kedua adalah al-maf'ulul mutlaqu. Nanti kita jelaskan apa itu maf'ul mutlak, ada babnya sendiri. Ya, kita contohkan misalnya darabtu Muhammadan darban. Darabtu Muhammadan darban. Nah, darban di sini maf'ulun mutlak mansub wa alamatu nasbihi fathah. Yang kelima tempatnya adalah al-maf'ulu li ajlih, maf'ul li ajlih ketika dia di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih atau maf'ul lahu. Ya. Contohnya misalnya ya jitu talaban lil ilmi. Ya, jituka talaban lil ilmi. Nah, talaban di sini dia i'rabnya sebagai maf'ulun li ajlih mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ya. Itu namanya maf'ul li ajlih. Kemudian tempat yang keenam adalah ketika menjadi maf'ul ma'ah. Kita bilang sirtu wal qamara. Saya berjalan dan berbarengan dengan rembulan. Sirtu wal qamara. Al qamara maf'ulun ma'ah mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ini. Kemudian al maf'ulu fih. Nah, maksudnya maf'ul fih itu adalah dzarab. Ya, baik itu dzarab zaman atau dzarab makan misalnya. Jitu yaumal jum'ati. Yauma mansub sebagai dzarab zaman, ya, dzarab zaman. Ya. Atau contoh lain misalnya, ya. Kumtu dakhilal masjidi. Kumtu dakhila al masjidi. Saya berdiri di dalam masjid. Dakhila mansub sebagai dzarab makan. Itu namanya maf'ul fih, ya. Kemudian yang kedelapan ketika jadi hal, ya, contohnya misalnya ya ja'a Muhammadun bakian. Ja'a Muhammadun bakian. Muhammad datang dalam keadaan menangis. Bakian mansub sebagai hal. Ya. Kemudian al-mustasna. Ya, ketika dia menjadi mustasna. Ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Nah, Zaidan mansub sebagai mustasna. Kemudian yang ke-10 itu munada. Ya, ketika dari munada ya rajulan gitu kan. Ya rajulan angkizni. Ya talibal ilmi. Nah, itu. Ma antum wasiwakum bisawa. Nah, wahai para penuntut ilmu, Anda dan yang lain itu tidak sama. Anda lebih mulia daripada yang lain. Ya taliba al ilmi. Taliba munada mansub. Ya. Kemudian tamyiz. Nah, tamyiz contohnya misal kayak di awal tadi.
ihda asyarata halatan. Nah, ini halatan mansub sebagai tamyiz. Nah, mansub sebagai tamyiz. Ini 11 tempat kapan isim di i'rab mansub. Ketika jadi khabar kana, isim ina, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, hal, mustasna, mudada, tamyiz, ya. Begitupun di i'rab mansub idza kana tabi'an li ismin mansub, ketika menjadi pengikut untuk isim mansub. Artinya ketika dia jadi naat, ketika jadi atop, ketika jadi taukid, ya. Ketika jadi badal untuk isim mansub, maka dia juga di i'rab mansub. Nah, ya. Kalau diperinci, maka totalnya berapa tempat? Pak Bayu? Ya, Ustaz. Isim di i'rab mansub itu di berapa tempat? Di berapa keadaan? 11. Itu secara umum. Kalau diperinci? Secara garis besarnya 11. Tapi kalau diperinci lagi berapa? 5? 15. Dengan tambahan tabi ini loh. Tabi ismil mansub. Oh, tabi iya. ismil mansub ada berapa? 4, Ustaz. 4. Ya, berarti jadi 15 keadaan isim di i'rab mansub. Jelas insyaallah ya. Ya, Ustaz. Nah, ini akan dibahas nanti satu persatu, apa itu khobar kana, apa itu maf'ul isim inna, apa itu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, dan seterusnya itu akan dibahas satu persatu beserta contohnya. Kita mulai dari khobar kana. Silakan. Khobaru kana. Khobaru kana huwa kullu khobarin limubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Mislu kana alimu hadiron. Hadiron khobaru kana mansubu bil fatati. Asbahal ilmu muntashiron. Muntashiron khobaru asbaha mansubu bil fatati. Mansubun bil fathati. Dolla qadatu adilina. Adilina khobaru dolla mansubun bil ya'i li'annahu jam'un mudakkarin salimun. Baik. Sekarang tempat pertama, ya, isim di i'rab mansub adalah ketika menjadi khobar kana. Ya, ketika menjadi khobar kana. Apa yang dimaksud dengan khobar kana? Huwa kullu khobarin li mubtada'in. Khobar kana itu adalah khobar mubtada. Tadhulu alaihi kana, yang kemasukan amil kana, au ihda ahwatiha, atau salah satu dari saudari-saudari kana. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan yang namanya mubtada khobar itu bisa kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Ketika kana udah masuk ke mubtada khobar, maka khobar tadi mansub dan beralih nama menjadi khobar kana. Ya. Ya, asalnya mubtada khobar, kemudian kita masukkan kana dan saudari-saudarinya. Maka khobar mubtada beralih i'rabnya dari marfu ke mansub, dan beralih istilahnya dari khobar mubtada menjadi khobar kana. Ya. Nah, jadi kalau udah dinamakan khobar kana, maka dia harus mansub. Ya, harus mansub. Contoh, kanal muallimu hadiron. Asalnya al muallimu hadirun, mubtada khobar, dimasuki kana menjadi kana al muallimu hadiron, mansub hadiron. Hadiron istilahnya adalah khobaru kana. Kalau dia khobaru kana, maka i'rabnya pasti mansubun. Baru nanti tanda nasabnya apa? Bil fathati. Kenapa dengan fathati? Karena ismun mufradun, ya. Contoh lain, asbahal ilmu muntashiran. Asalnya al ilmu muntashirun, mubtada khobar, dimasuki saudari kana asbaha. Maka yang tadi khobar marfu harus mansub menjadi asbahal ilmu muntashiran. Nah, muntashiran berubah istilah menjadi khobar asbaha.
Kalau dia khobar asbaha, karena asbah itu saudari kana, maka amalannya sama dengan kana, berarti harus mansub khobarnya. Maka khobar asbaha mansub kita bilang. Tanda nasabnya bil fathati karena dia isim mufrad. Begitupun zalla al-qudatu adilina. Al-qudat jamak dari qadi, ya. Qudat itu jamak dari qadi, hakim. Ya, hakim. Ya, zalla itu saudari kana, maka fungsinya sama dengan kana, merupakan isim menasabkan khobar. Berarti khobarnya harus mansub, adilin. Nah, ini mansub. Khobar zalla mansub, wala matunasbihi al-ya. Kenapa dengan al-ya? Jamak mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Baik. Jelas ini ikhwan apa yang dimaksud dengan khobar kana? Insyaallah jelas Ustaz. Baik. Silakan dilanjut. Yakunu khabaru kana ima isman dhahiron kama fil amsilatis sabiqati aw sibhu jumlatin dorfun aw majrur Au shibha karena atap ke isman zahiran. Aw sibha jumlatin dorfun aw majrur aw jarun wa majrurun mislu asbaha dhillu fawqal ashari sibhu jumlatin min dorfin wa mudofin ilaihi khabaru asbaha adhas samaku fis sabakati jarun wa majrurun khabaru adha au jumlatan ismiyatan au fi'liyatan mislu kanat sata'u barduhu syadidun jumlatun ismiyatun khabaru kana man fakka harinu yabki man fakka hazinu yabki jumlatun fi'liyatun khabaru man fakka man fakka wasayati dirasatul fikratu fakratu Dirasatul faqrati mudah-mudahan ilaih. Dirasatul faqrati inda sarhul jumlatin wa maka inda sarhil jumlatin wa makaniha. Mudah-mudahan ilaih. Enggak boleh bertanwin karena ada alif lam. Inda sarhil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babir rabi'u. Rabi'i. Ya na'at itu al-bab. Fi babir rabi'i. Nah, baik. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan khobar kana, sekarang bentuk-bentuk khobar kana. Jadi poin yang kedua itu bentuk-bentuk khobar kana. Disebutkan yakunu khobaru kana. Khobaru kana itu bisa dalam bentuk yang pertama isman zahiran, dalam bentuk isim zahir. Isim zahir itu adalah selain domir, ya. Jadi bisa dalam bentuk isim zahir. Apa yang dimaksud dengan isim zahir selain domir? Kayak tadi, ya. Kana Muhammadun mudarrisan. Nah, mudarrisan ini namanya isim zahir. Dia khobar kana. Ini. Jadi khobar kana itu berupa isim zahir. Maksudnya isim zahir apa? Selain domir. Kemudian bentuk yang kedua adalah bisa berupa syibha jumlatin. Bisa berupa syibhu jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibhu jumlah? Ya, yaitu ya ma taqawwana min zarfin wa majrurin au jarin wa majrur. Yang dibentuk disusun dari zarf plus majrur atau jar plus majrur, maka itu namanya syibhu jumlah. Jadi syibhu jumlah itu apa? Ma taqawwana min zarfin wa majrurin au min jarin wa majrurin. Nah, itu yang dinamakan dengan syibhu jumlah. Yang disusun dari zarf plus mudhaf ilaih atau jar plus majrur. Nah, itu syibhu jumlah. Dan khobar kana bisa berupa syibhu jumlah di sini. Ya. Contohnya apa? Asbaha az-zillu fawqal azhari. Asbaha di sini
Akhwatu kana, saudarinya kana. Ya. Az-zillu nanti ismu asbaha, marfu wala matrafihi ad-dhammah. Karena udah kita kaji di bab marfu'at, ya. Di antara yang marfu adalah ismu kana wa akhwatuha, maka az-zillu marfu, ismu asbaha. Fauqal azhari, ini khobarnya, khobaru kana. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk syibhul jumlah. Dari mana kita tahu dia syibhul jumlah? Karena disusun dari fauqa dzarab plus mudhaf ilaih al-azhari. Setiap susunan dzarab plus mudhaf ilaih namanya syibhul jumlah dan dia kedudukannya sebagai khobar asbaha di sini. Contoh lain, maka i'rabnya bagaimana? Fauqal ashhari, antum bilang syibhu jumlatin fi mahalli nasbin khobar asbaha. Itu ya. Jadi fauqal azhari syibhu jumlatin fi mahalli nasbin khobar asbaha. Ya, fi mahalli, antum bilang fi mahalli nasbin khobar asbaha. Kemudian adha as-samaku fis syabakati. Ya, adha itu adalah saudaranya kana. Maka as-samaku ismu adha marfu wa alamat rafihi dhammah. Fis syabakati jar majrur. Nah, susunan jar plus majrur itu namanya syibhu jumlah. Nah, kedudukannya sebagai apa? Khobar adha. Maka kita bilang fis syabakati khobaru adha fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah, ini jadi bentuk yang kedua dari khobar kana itu adalah syibhu jumlah. Nah, bentuk yang ketiga itu adalah jumlah. Khobar kana berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jadi khobar kana bisa berupa jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah. Nah, catatan pentingnya ini, khobar itu bisa berupa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah dengan catatan harus ada dhamir yang kembali ke mubtada atau isim kananya. Ya, ini. Jadi kapan jumlah bisa menjadi khobar? Ketika ada dhamir yang kembali kepada mubtada atau isim kana. Itu catatannya di sini. Contoh, kana syita'u burduhu syadidun. Asyita'u ismu kana. Burduhu syadidun. Ya. Ya, dinginnya sangat gitu kan. Sangat dingin. Burduhu syadidun ini jumlah ismiyah. Ada nggak dhamir yang kembali ke asyita? Ada. Ada. Hu kembali ke asyita. Nah, maka benar-benar ya jumlah ini bisa menjadi khobar karena ada robit, ada pengikat penghubung antara asyita dengan jumlah ismiyah ini. Jadi itu catatan penting ya. Jumlah ismiyah bisa menjadi khobar kalau ada dhamir yang kembali ke mubtada atau isim kananya. Ya. Man fakkal hazinu yabki. Ya. Man fakka al hazinu yabki. Nah, senantiasalah orang yang bersedih itu dalam menangis ya. Jadi al-hazin yabki ya. Di sini al-hazinu ismu man fakka. Yabki jumlah fi'liyah khobar man fakka fi mahalli nasbin antum bilang. Nah, yabki mengandung dhamir yang kembali ke hazin enggak? Ada. Yabki kan fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke al-hazin. Nah, maka jumlahnya bisa dikatakan khobar karena mengandung dhamir yang kembali ke al-hazin ya. Jadi itu syaratnya. Nah, untuk selain isim zahir ini, maka i'rabnya adalah fi mahalli nasbin ya. Syibhul jumlah i'rabnya fi mahalli nasbin khobar kana. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah juga i'rabnya fi mahalli nasbin khobar kana. Yang di i'rab langsung mansubun itu adalah isim zahir. Isim zahir. Ya. Nanti akan ada pembahasan lebih rinci lagi ya tentang masalah jumlah ismiyah fi'liyah ini di bab rabi, di bab yang keempat insyaallah. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Siap, tafadhal. Jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman.
Pak Bayu, ada yang ditanyakan Pak Bayu? Afan Ustaz, saya agak lupa lagi kalau fi mahali nasbin. Artinya apa Ustaz? Dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Ya. Karena kalau dia nasab langsung antum bilang mansub. Ya, maksudnya kalau tanda nasabnya nampak Pak Bayu, maka langsung bilang mansubun gitu. Baik tandanya dengan fathah, kasroh, alif, ya. Kalau nampak terbaca tanda itu maka mansub kita bilang. Kalau enggak ada tanda-tanda ini tapi kedudukannya dalam keadaan nasab maka fi mahalli kita bilang. Fi mahalli nasbin. Syukran Ustaz. Ada lagi? Ada Ustaz. Tafadhali. Kalau ada kalimat seperti ini Ustaz. Wa bihada takunu qad addaita wajiban insaniyan. Wa bihadza Ya. mana? Wa bihada takunu. Kan itu ada kana ya. Wa bihadza takunu. Naam. Qad addaita wajiban insaniyan. Wa bihadza takunu. Qad addaita. Tulisannya kayak gimana? Qad itu qad biasa yang artinya sungguh Ustaz. Qad addaita. Oh, qad addaita. Iya Ustaz. Afan Ustaz. Bihadza takunu qad addaita. Naam, terus? Kita terus apa ya? Wajiban insaniyan. Nah, wajiban insanian. Baik. Yang ditanyakan apanya? Sebentar, saya bingung. Ini isim kananya berarti dhamir mustatir ya Ustaz ya. Insanian. Baik, sebentar. Tadi pas belajar ketemu bingung di situ pas belajar bareng teman. Wa bihadza takunu qad addaita wajiban insanian. Naam. Isimnya berarti dhamir mustatir ya Ustaz. Ya, dhamir mustatir takdirnya anta. Oh, terus khobarnya jumlah fi'liyah. Qad Jumlah fi'liyah. addaita. Ya, qad addaita wajiban insanian. Terus bihadanya jadi muta'alaq gitu Ustaz. Ya. Dia muta'allaq dengan fi'il qad addaita. Oh, bukan takununya ya. Ya, jadi kalau muta'allaq itu bisa diletakkan, namanya syibhul jumlah itu bisa diletakkan di mana aja. Bisa wa takunu bihadza qad addaita. Itu bisa. Wa bihadza takunu qad addaita juga. Mau diletakkan di mana aja bisa. Ya, atau takunu qad addaita wajiban insanian bihadza. Nah, itu bisa. Jadi namanya syibhul jumlah itu mau diletakkan di depan, di tengah, di akhir itu boleh-boleh aja. Amruhu wasi kata para ulama nahwu. Ya, luas masalah syibhul jumlah itu. Letaknya di mana aja bisa. Tapi kalau muta'allaqnya atau muta'alliqnya itu dengan fi'il addaita. Karena nanti yang diinginkan adalah maknanya takunu bihadza qad addaita wajiban insanian. Ya. Oh, bisa bihadza itu bisa berkait hubungan dengan takunu. Apaan? Jadi takunu bihadza qad addaita wajiban insanian atau takunu qad addaita wajiban insanian bihadza gitu. Wa bihadza takunu qad addaita wajiban insanian. Jadi letakkan di mana aja boleh. Baik Ustaz. Soalnya terkadang bingungnya itu kalau ada syibhul jumlah. Misal kalau secara bahasa Indonesia syibhul jumlahnya itu tuh kayak bisa jadi maf'ul bih. Tapi kami juga bingung gitu Ustaz. Apa ini muta'alaq ya? Apa ini maf'ul bih ya gitu Ustaz. Jadi bingung pasti. Nah, kalau secara sebenarnya ya secara ilmu nahwu yang lebih tinggi itu nanti dipelajari yang namanya syibhul jumlah itu selalu jadi muta'allaq. Selalu jadi muta'alliq atau muta'allaq dia. Ya, pasti. Ya, muta'alliqun bi fi'lin atau muta'alliqun bi sifatin itu pasti. Ya, bahkan oleh karena itu nanti ada yang mengatakan syibhul jumlah itu bukan khobar, tapi nanti ada fi'il yang mahzub, ada
sifat yang mahzub itu yang jadi khobar. Karena yang namanya sibhul jumlah itu pasti dia sebagai muta'alliq. Muta'alliqun bi fi'lin atau bi sifatin. Itu kalau secara ilmu nahu. Maka nggak akan pernah ada yang namanya sibhul jumlah kalau di kitab-kitab yang lebih tinggi ya. Nggak akan pernah ada sibhul jumlah yang jadi khobar, yang jadi maf'ul bi, yang jadi seterusnya yang lain naibul fa'il, itu nggak ada gitu. Karena dia hanya pelengkap saja, kata penyempurna, kata keterangan gitu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya. Makanya kalau Ibnu Malik mengatakan wa ahbaru bi dzarfin aw harfir jar nawi nama nakainin aw istaqar. Mereka menghobarkan dengan bi dzarfin aw harfi jar dengan sibhul jumlah maksudnya, tapi nawi nama nakainin aw istaqar. Ada yang diniatkan fiil istaqarra atau sifat kain, isim fa'il yang diniatkan, itu yang sebenarnya jadi khobar nanti, bukan sibhul jumlahnya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Kalau nggak ada, ini pembahasan tentang kana ini sama dengan pembahasan tentang mubtada khobar ya. Jadi kalau paham mubtada khobar, insya Allah paham tentang macam-macam bentuk khobar kana ini. Karena dia asalnya khobar mubtada sebelum kemasukan kana. Setelah kemasukan kana menjadi khobar kana. Pak Guslim, gimana nih? Ada yang ditanyakan Pak Guslim? Belum ada, Ustaz. Oh, iya. Pak Sikin? Sip. Kalau nggak ada, ya. Mungkin Pak Bayu kita cukupkan sampai sini dulu Pak Bayu ya. Perutana sakit. Mules-mules. Safakallah Ustaz. Baik. Sampai ke keringatan ini. Afwan Ikhwan ya, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.